Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi. Anda mungkin pernah dengar soal buku Berani Tidak Disukai, kan? Nah, dalam 5 menit ke depan kita bakal kupas tuntas ide-ide radikal di dalamnya. Ide-ide yang, serius deh, bisa mengubah total cara Anda melihat hidup. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan. Simple, tapi mungkin agak nusuk nih. Coba jawab jujur ya. Apakah Anda saat ini benar-benar bahagia? Gampang kelihatannya, tapi jawabannya seringkali rumit banget kan? Nah, menurut buku fenomenal dari Jepang ini, kunci kebahagiaan dan kebebasan sejati itu sebetulnya ada di depan mata kita. Cuma, siap-siap aja karena cara buat meraihnya itu bisa jadi bakal menjungkir balikan semua yang selama ini Anda percaya. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari perangkap paling umum yang sering banget ngejebak kita semua, yaitu hidup demi dapat pengakuan orang lain. Pernah ngerasa capek banget nggak sih? Capek karena harus terus-terusan memenuhi ekspektasi semua orang. Orang tua, atasan, teman, bahkan orang asing di medsos. Cemas melulu, nyesuaiin diri melulu. Kata buku ini, itu tuh bukan hidup. Itu penjara. Penjara yang kita bangun sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke jebakan kedua yang sering banget bikin kita stuck. Apa itu? Keyakinan kalau masa lalu kita itu yang nentuin masa depan kita. Pasti sering dengar kan omongan kayak, ya wajar lah aku gini, kan dulu aku pernah trauma. Atau, keluargaku emang gitu dari dulu, makanya aku jadi begini. Nah, dalam psikologi Freudian, ini namanya etiologi. Gampangnya, paham ini bilang semua masalah kita sekarang itu penyebabnya ya masa lalu. Akibatnya apa? Kita jadi ngerasa kayak korban keadaan, gak berdaya. Eits, tapi tunggu dulu. Psikologi Adlerian yang jadi dasar buku ini datang dan bilang, tidak, tegas banget. Ya, masa lalu itu ada, itu jadi ingatan. Tapi masa lalu sama sekali nggak punya kuasa buat nentuin siapa kita hari ini. Ini benar-benar cara berpikir yang revolusioner. Oke, jadi kalau bukan masa lalu yang dorong kita, terus apa dong yang gerakin kita? Nah, disinilah letak kuncinya. Kunci yang bisa mengubah segalanya, yaitu kekuatan tujuan. Coba deh pikirin ini baik-baik. Menurut Adler, kita itu bukan didorong dari belakang sama masa lalu, tapi kita ditarik ke depan sama tujuan yang kita pilih sekarang. Setiap hal yang kita lakuin, bahkan rasa nggak bahagia sekalipun, itu sebetulnya kita lakukan buat mencapai suatu tujuan tersembunyi. Contohnya gini, orang yang cemas terus di keramaian. Tujuannya apa? Mungkin tujuannya supaya nggak perlu ngobrol dan nggak mungkin ditolak. Jadi intinya, Anda itu bukan rusak karena pengalaman, tapi Anda lagi memakai perasaan itu untuk sebuah tujuan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Etiologi yang di kiri itu bikin kita jadi korban masa lalu, ngelihatnya ke belakang terus. Sekarang, lihat yang kanan, teleologi. Ini ngasih kita kekuatan buat jadi sutradara dalam hidup kita sendiri, fokusnya ke tujuan saat ini. Keren kan? Kekuatannya balik lagi ke tangan kita. Oke, konsep tadi mungkin kedengarannya berat ya. Tapi tenang, buku ini ngasih satu alat yang super praktis yang bisa langsung kita pakai buat bebasin diri. Namanya pemisahan tugas. Tahu nggak? Akar dari hampir semua drama antar manusia itu simple banget. Gara-gara kita ikut campur tugas orang lain, atau kita ngebiarin orang lain ikut campur tugas kita. Terus apa aja sih tugas orang lain itu? Nah, ini dia daftarnya. Apa yang orang lain pikirin soal pilihan hidup Anda? Gimana perasaan mereka ke Anda, mereka suka atau nggak sama Anda, itu semua 100% tugas mereka, bukan urusan kita. Titik. Nyoba ngendalin itu tuh sama aja kayak nyoba ngatur cuaca. Nggak mungkin dan cuma bikin stres doang. Gimana cara misahinnya? Gampang banget, cuma 3 langkah. Kalau lagi ada masalah, tanya sama diri sendiri pertanyaan ajaib ini. Pada akhirnya, siapa yang nanggung akibat dari keputusan ini? Kalau jawabannya bukan Anda, ya udah berarti itu bukan tugas Anda. Fokus aja sama yang bisa kita kontrol, pilihan dan tindakan kita sendiri. Udah, itu aja. Nah, semua konsep yang tadi kita bahas, soal ngelepasin masa lalu, fokus ke tujuan sama misahin tugas, semuanya itu ngarah ke satu kesimpulan besar. Inilah inti dari keseluruhan buku ini. Karena gini, begitu Anda berhenti hidup buat menuhin ekspektasi orang lain, begitu Anda berhenti ngontrol yang bukan tugas Anda, saat itulah Anda bakal nemuin kebebasan yang sesungguhnya. Tapi, kebebasan ini ada harganya. Yaitu,
keberanian untuk tidak disukai. Coba, biarin kalimat itu meresap dulu. Inilah jantung dari semuanya. Yap, bener banget. Menjadi orang yang bebas itu artinya kita harus terima fakta kalau bakal ada orang yang nggak suka sama kita, bakal ada yang kritik pilihan kita, dan itu bukan berarti kita gagal. Justru sebaliknya, itu bukti kalau kita lagi hidup jujur sesuai dengan diri kita sendiri. Dan karakter kanji Jepang untuk keberanian ini nunjukin itu dengan sangat indah. Kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat tepuk tangan dari semua orang, bukan. Kebahagiaan sejati itu adalah punya keberanian buat jadi diri sendiri, apapun kata orang lain. Jadi buat penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan. Bukan cuma pertanyaan ya, tapi tantangan. Kalau seandainya, mulai dari detik ini juga, Anda benar-benar lepasin keinginan buat disukai semua orang, kira-kira satu hal kecil apa yang bakal Anda lakuin dengan cara yang beda mulai hari ini?